Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Muhammadi, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tentang qawaidul fiqhiyah, khususnya tentang sejarah munculnya kaidah fiqhiyah, di mana telah kita ketahui bersama kata qawaid merupakan kata jamak yang singularnya atau tunggalnya adalah qaidatun, yang artinya adalah asas atau fondasi. Kata qawaid sendiri diulang 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 127, kemudian surat An-Nahl ayat 26, dan surat An-Nur ayat 20. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail. Sebagian ulama fikih mendefinisikan bahwa kaidah adalah aturan universal yang dapat diterapkan pada berbagai cabang permasalahan. Jadi kaidah fikih itu adalah kata-kata yang tersusun secara ringkas tetapi maknanya luas, sehingga dapat menjawab berbagai macam persoalan-persoalan furu' yang bersifat rinci. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah munculnya qawaidul fiqhiyah. Mana yang terlebih dahulu muncul? Qawaidul fiqhiyah terlebih dahulu ataukah fikih itu sendiri? Pada video kali ini kita akan bahas dari yang pertama pada masa Nabi, bagaimana kaidah fikih pada masa Nabi. Kemudian pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kita akan berhenti di abad keempat Hijriah. Untuk itu alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana sejarah fikih, agar kita bisa menemukan benang merah antara sejarah fikih dan sejarah qawaidul fiqhiyah. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, fikih ini adalah putusan atau penjelasan dari Nabi berkaitan dengan hukum-hukum yang ditanyakan oleh para sahabat. Jadi ketika ada suatu persoalan, sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi memberikan atau menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, inilah yang disebut dengan fikih pada era Nabi. Jadi ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi inilah yang menjadi fikih pada zaman itu. Jadi bisa kita bayangkan pada masa Nabi, ketika terjadi persoalan di masyarakat seperti persoalan tentang zihar dan lain sebagainya, para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi selaku pemilik otoritas pengambil kebijakan. Dan oleh Nabi dijawab dengan nas Al-Quran maupun dengan hadis. Jadi sudah dijawab dengan sempurna. Maka yang menjadi fikih pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu. Karena fokus para sahabat adalah untuk mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga prakteknya fikih ini lebih bersifat praktis, amaliyah, daripada teoritis. Kenapa? Karena ketika ada suatu persoalan, para sahabat ini langsung menanyakan kepada Nabi. Namun demikian, ternyata Nabi Muhammad juga meninggalkan metode-metode atau prinsip-prinsip yang universal yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mengatasi persoalan-persoalan. Seperti dalam ayat famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak ingin dan ia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dari prinsip ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam perkara-perkara yang konkret. Seperti contohnya bagaimana memakan daging babi dalam keadaan darurat, bagaimana meminum khamr dalam keadaan darurat, bagaimana
memakan sesuatu hal yang haram tetapi dalam keadaan darurat. Dan dalam hadis juga disebutkan seperti innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Nah, di sini bisa kita jadikan landasan apabila kita menjawab persoalan bagaimana sholat yang dikerjakan tidak karena Allah, bagaimana puasa yang dikerjakan tidak karena Allah, bagaimana haji yang dikerjakan tidak karena Allah. Ini semua persoalan-persoalan yang juz'iyah bisa dijawab dengan hadis innamal a'malu binniyati. Nah, ini adalah kaidah pada zaman Nabi. Jadi ada kaidah prinsip yang dijadikan sandaran untuk mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang bersifat teknis, parsial. Nah, inilah yang menjadi kaidah fikih pada zaman Nabi. Dan merupakan suatu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah bersabda, "U'titu 'alal anbiya'i bisittin jawami'al kalimi." Aku diberi kelebihan dibanding nabi-nabi sebelumku. Yang pertama adalah jawami'al kalim. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jawami'al kalim adalah Al-Quran. Tetapi Az-Zuhri ini berpendapat lain. Az-Zuhri menyatakan bahwa jawami'al kalim adalah yatakallamu biqaulil mujaz qalilul lafzi katsirul ma'na. Jadi Nabi Muhammad itu berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafaznya pendek, namun maknanya banyak. Pendapat Az-Zuhri ini didukung dengan hadis sebagaimana ketika beliau memerintahkan atau mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk menyebarkan agama di Yaman. Nabi Muhammad berpesan, dakwailah masyarakat, berikan kabar gembira, dan jangan buat mereka lari, mudahkan dan jangan dipersulit. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya tentang minuman yang dijadikan kebiasaan oleh orang Yaman, yaitu fermentasi madu dan fermentasi gandum. Nabi Muhammad menjawab, anha an kulli muskirin, aku melarang semua yang memabukkan. Nah, dari sini adalah jawami'al kalim. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Mau itu ganja atau narkoba, yang penting semua yang memabukkan, yang muskir, ini haram. Itu juga dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir. Jawami'al kalimi ay kalimatun aqtadiru biha alal ijazil lafzi ma'a sa'atil ma'na binizami latifin la ta'kidu fihi ya'thirul fikra fi talabihi. Jawami'al kalim artinya adalah kemampuan di mana dengannya beliau mampu menyampaikan kalimat yang ringkas namun maknanya luas dengan susunan bagus yang tidak menyulitkan akal untuk memahaminya. Selanjutnya kita akan membahas kaidah-kaidah atau qawaidul fikih pada zaman sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidun. Pada periode ini pola pikir sahabat ini mulai berubah. Kalau pada masa Nabi, ketika Nabi masih hidup, semuanya tinggal menanyakan kepada Nabi. Nah, bagaimana ketika Nabi sudah wafat? Maka para sahabat dituntut untuk menggunakan akalnya atau berijtihad. Jadi kita bisa menemukan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat yang sebelumnya ketika masa Nabi ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena ketika terjadi perbedaan, mereka menanyakan kepada Nabi. Sedangkan saat ini ketika Nabi Muhammad sudah wafat, muncul persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan
atau belum pernah dijumpai pada masa ketika Nabi masih hidup. Ditambah dengan banyaknya futuhat atau pembebasan yang dilakukan oleh para khalifah, ini mempertemukan budaya-budaya yang berbeda. Yang pastinya para sahabat ini juga bermigrasi ke tempat yang sudah dibuka untuk menyebarkan agama. Metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, pertama, menggali dari Al-Quran. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka para sahabat akan menggali dari hadis-hadis Nabi. Apabila juga tidak ada, maka beliau akan berijtihad. Dalam buku ini dijelaskan bahwa para sahabat itu menggali nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis untuk menjawab persoalan yang belum dijumpai dengan melihat ilat-ilatnya atau dengan metode kias. Jadi ilat yang ada dalam Al-Quran dan hadis ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru mereka hadapi, yang baru mereka temui setelah wafatnya Nabi. Inilah awal mula metode kias atau analogi dalam perkara fikih yang digunakan untuk istinbatul ahkam atau menetapkan atau menggali hukum. Karena belum diketahui hukumnya secara nas, secara pasti, tetapi digunakanlah metode kias. Penggunaan metode kias ini memerlukan kesungguhan atau ijtihad, yakni badlul juhdi fi nailil hukmi syar'i, mencurahkan segala daya upaya untuk menemukan hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Tapi sekali lagi, istilah fikih yang teoritis ini belum dijumpai pada masa sahabat, sehingga para sahabat hanya membatasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang waqi'i, yang memang benar-benar terjadi, dan membatasi diri untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum terjadi atau berandai-andai. Para sahabat baru berijtihad ketika ada peristiwa konkret yang segera membutuhkan jawaban. Pada masa ini pula, dalam kitabnya Sejarah Qawaidul Fiqhiyah, ini disebutkan muncul pula namanya ijma. Ini baru muncul pada zaman sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar ketika menemui suatu permasalahan, beliau mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan terhadap persoalan yang sedang dihadapi, untuk dimintai pandangan atau pendapatnya, kemudian menjalankan apa yang telah disepakati dari musyawarah tersebut. Dan dari situ muncul kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Kullu syai'in fil Qur'ani au fahuwa mukhayyarun. Ungkapan dalam Al-Quran yang menggunakan kata au menunjukkan pilihan. Kata-kata seperti ini yang terangkum secara ringkas namun padat akan makna yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan juz'i, inilah yang menjadi kaidah. Setelah masa sahabat, selanjutnya adalah masa tabi'in, di mana pada masa ini para sahabat sudah menyebarkan fikihnya di masing-masing tempat. Seperti di Irak ada Ibnu Mas'ud, kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas, kemudian di Madinah ada Ibnu Umar, sehingga para masyarakat yang mempelajari fikih
mempelajari metodologi cara pengambilan hukum yang diajarkan oleh para sahabat ini digunakan oleh murid-muridnya. Maka di masa inilah, di masa tabi'in inilah, sinyal-sinyal mazhab mulai tampak. Cara memahami atau cara mengambil hukum pada generasi tabi'in ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana sahabat ini mengajarkan cara pengambil hukum kepada mereka di wilayah tersebut. Dan di masa ini terkenal dua tempat yang mengkaji cara pengambilan hukum yang sangat terkenal, yaitu di Kufah dan di Madinah. Di Kufah biasa disebut dengan ahli ra'yi, sedangkan di Madinah biasa disebut dengan ahli hadis. Karena di Madinah adalah tempat bertumbuhnya atau tempat munculnya hadis-hadis. Karena Rasulullah banyak tinggal di Madinah selama 10 tahun. Sedangkan ra'yi tidak begitu, atau penggunaan rasio belum begitu banyak dilakukan di sana. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kufah, di mana penyebaran hadis sangat sedikit, sehingga banyak dibutuhkan ijtihad ra'yi. Dan pada masa inilah ilmu fikih menjadi ilmu tersendiri dan menjadi ke arah teoritis atau nazori, dari arah waqi'iyah yang awalnya pada masa sahabat, pada masa Nabi ini bergantung dengan kejadian yang ada, sedangkan pada masa tabi'in ini sudah menjadi teori-teori. Dan pada periode ini muncul pembukuan ilmu fikih. Kalau dalam kitab ini, Sejarah Qawaidul Fikih, disebutkan bahwa pertama kali ulama yang menulis kitab dalam bentuk mazhab adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Abu Hanifah. Pada periode ini juga muncul usulul fiqh yang dibukukan agar menjadi metodologi berpikir dalam istinbatul ahkam, atau kerangka berpikir untuk menggali hukum dari sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis. Yang kita tahu bersama bahwa yang pertama kali menuliskan usulul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab-kitab fikih tersebut terdapat kaidah-kaidah, dan para ulama telah berusaha untuk mengumpulkan dan menuliskan kaidah-kaidah yang ada dalam kitab-kitab fikih sejak tahun 300 Hijriah. Ada kisah terkenal, yakni ulama madhab Hanafi yang bernama Abu Thahir Al-Dabbas yang berusaha merangkum kaidah fikih ke dalam 17 macam kaidah, yang oleh beliau ke-17 kaidah tersebut dihafalkan setiap malam di masjid setelah para jamaah pulang. Kemudian salah seorang ulama mazhab Syafi'i ini mendengar apabila Al-Dabbas ini setiap harinya melakukan kegiatan tersebut. Maka mereka mengutus salah seorang untuk melihat kebenaran dari berita ini, sekaligus mempelajari kaidah-kaidah fikih yang telah dimiliki oleh Ad-Dabbas. Nah, Abu Thahir Ad-Dabbas ini adalah seorang yang buta. Maka salah seorang utusan dari ulama mazhab Syafi'i ini, setelah selesai sholat berjamaah, beliau tidak berbicara, hanya diam. Setelah sholat jamaah selesai, para pengikut, para yang makmum yang sholat di sana sudah pulang, ulama yang diutus ini tetap tinggal di masjid menunggu Ad-Dabbas ini membaca hafalannya. Dan benar saja Ad-Dabbas ternyata membacakan kaidah-kaidah tersebut yang telah menjadi hafalan dari Ad-Dabbas. Tapi sayangnya ketika sampai belum selesai dibacakan semuanya, utusan ini tenggorokannya terasa sangat gatal dan akhirnya dia batuk. Nah, ketahuanlah oleh Ad-Dabbas bahwa ada penyusup atau penguping
yang sedang mendengarkan ia menghafalkan kaidah-kaidah yang dimiliki. Refleks mengetahui Ad-Dabas segera berhenti dari menghafal, kemudian memukul orang tersebut. Nah, tapi dari kaidah yang sudah dibacakan Ad-Dabas ini menjadi oleh-oleh bagi orang yang penguping tadi untuk diberitakan kepada teman-temannya. Dan akhirnya kaidah-kaidah yang dimiliki oleh Ad-Dabbas ini dibukukan oleh seseorang yang bernama Abu Hasan Al-Qarhi. Itu dari mazhab Hanafi. Kemudian kalau dari mazhab Syafi'i ini ada seorang ulama yang terkenal namanya Qadhi Husain yang tercatat sebagai orang pertama yang merumuskan kaidah-kaidah fikih. Ini ada 4 ya, yang kaidah yang dirumuskan oleh Abu Al-Qadhi Husain. Selanjutnya Abu Qadhi Husain ini berhasil mengumpulkan 5 kaidah. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taisir, al-adatul muhakkamah, dan ad-dararu yuzal. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pembentukan kaidah fikih yang pertama adalah dari hukum Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian muncul usul fikih sebagai metodologi dalam penarikan hukum-hukum atau istinbatul ahkam. Dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih. Fikih ini banyak materinya, dan materi fikih yang banyak itu kemudian oleh para ulama yang di dalam ilmunya dalam bidang fikih diteliti persamaan-persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif. Kemudian dikelompokkan dalam tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya, kaidah-kaidah fikih yang telah dikristalisasi tersebut dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk menilai